kasih. Allah Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tiada terbilang, walau hambanya tak bersembahyang. Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Andai kata ranting-ranting kita jadikan pena, air laut kita jadikan tinta, dan daun-daunan kita jadikan kertas, maka tak sanggup untuk menulis nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Selanjutnya salawat beriring salam. Marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepangkuan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana oleh beliau yang telah mengubah pola fikir umat manusia dari zaman naik kuda dan unta ke zaman naik Honda dan mobil. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah, izinkanlah saya memberi syarahan yang berjudul Birrul Walidaini, berbakti kepada orang tua. Ayat tersebut mengandung 5 wasiat besar dari Sang Pencipta. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima waghfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, ayat tersebut mengandung 5 wasiat besar dari Sang Pencipta. Yang pertama, fala taqul lahuma uffin, artinya, dan janganlah engkau mengatakan perkataan ah. Bukan hanya perkataan ah saja yang tidak boleh dibilang kepada orang tua, tetapi tiap-tiap yang membuat hati orang tua menjadi sakit. Yang kedua, wala tanharhuma, artinya, dan janganlah engkau membentak keduanya. Allah tidak membolehkan kita membentak kedua orang tua. Tidak boleh marah-marah, tidak boleh membesar suara, apalagi membuat hati orang tua menjadi sakit. Maka yang seperti itu akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa qul lahuma qawlan karima, artinya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Wasiat yang ketiga adalah ucapkanlah perkataan yang baik, perkataan yang mulia, perkataan yang membuat orang tua menjadi senang dan tentram. Dan balaslah ucapan kepada keduanya perkataan lemah lembut. Yang keempat,
siap sholat 5 waktu, maka dia adalah orang yang durhaka. Pada masa hidup Nabi, ada seorang pemuda yang berkata, "Ya Rasulullah, mereka aku mengikutimu." Kata Rasulullah berkata, "Hai pemuda, apakah masih hidup kedua orang tuamu?" "Masih ya Rasulullah." "Kenapa Rasulullah?" "Kalau begitu pulang dan berbakti kepada orang tua." Kenapa ya Rasulullah pemuda? Kenapa ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah suruh pemuda itu pulang? Padahal pemuda itu berniat untuk berjihad di jalan Allah. Maka kalian tahu akan mendapatkan mati syahid. Dan berbakti kepada orang tua lebih banyak pahala dibandingkan berjihad di jalan Allah, dan akan mendapatkan surga. Surganya akan satu kampungan para anbiya. Kawan-kawan yang berbahagia, bagi yang masih ada mak dengan ayah, janganlah mereka, sayangilah mereka. Riwayatkan mereka bapa dengan baik, jangan membentak mereka. Mak marah, sabar. Mak jahat, sabar. Mak tak peduli pun, sabar. Mak pilih kasih, sabar. Tetap berlaku baik dan patuh. Mak kita adalah yang sudah melahirkan kita. Mak kita adalah kunci surga kita. Bagi yang tiada mak dengan ayah, doakanlah mereka. Kenanglah jasa-jasa mereka. Amalkan amal soleh yang bisa menghapuskan azab mereka. Jangan saling bertengkar, kasihan mereka. Makin besar siksa kuburnya. Dengar tuh sama ada sama. Mari kita sama-sama baca doa kedua orang tua kita. Bismillah.